kini teruntuk. Banyak pertanyaan yang saya lontarkan, pemirsa. Saya tidak beranjak dari kursi ini pada saat commercial break tadi. Karena apa? Karena saya sangat tertarik mendengar cerita dari beliau. Tadi Bang Jack bercerita tentang bagaimana 11 peluru tersebut bisa bersarang di tubuhnya. Itu karena beliau sedang mengejar perampok yang diduga merampok uang senilai 2,8 miliar ya. Benar ya Bang waktu itu ya? Luar biasa. Dari Cawang, waktu itu gimana cerita Bang? Dari Cawang? Jadi pada saat waktu itu kejadian perampokan, awal pertama itu perampokan di Cawang. Nah, di Cawang terjadi perampokan, lalu tim dibentuklah oleh Pak Direktur dan Pak Kasubdit pada saat waktu itu langsung dibentuk tim untuk menangani kasus 365, yaitu kasus perampokan yang terjadi di Cawang. Akhirnya di situ kita bergerak berikut bersama tim, kita tangkap sebagian, adalah sebagian gembongnya yang lolos. Nah, pas gembongnya yang lolos itu kita dapat informasi juga dari masyarakat yang memberitahukan kepada Polri. Akhirnya kita dapat informasi bahwa pelaku itu ada di Bandung. Ada di Bandung? Iya. Oke. Lalu kita berangkat dari Lampung. Pada saat waktu itu saya berangkat dulu ke Lampung. Ternyata di Lampung kita koordinasi dengan Polda Lampung dan Resmo Polda Metro Jaya, karena gabungan Resmo Polda Metro Jaya, Jatanras, dan Polda Lampung. Akhirnya kita rembugan di Lampung. Ternyata kita yakin bahwa pelakunya itu ada di Bandung. Akhirnya kita berangkat. Oke. Sampai pagi di sana, sampai pagi di Bandung. Lalu kita jalan, ternyata kita mencurigai mobil pelaku. Ada di sana? Ya, yang pastinya ini ada juga peran serta dari masyarakat untuk Polri. Luar biasa. Emang paling penting itu sebenarnya harus saling bahu-membahu, ngebantu tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri. Sama. Siap. Wah. Siap ya? Siap. Iya, jadi kita sengaja mendatangkan AKBP Adex ini adalah sebagai misteri guest bagi Bang Jack. Luar biasa. Sini, Bapak, mohon maaf boleh duduk di sini. Ini Om Adex, ini Om aku. Hah? Makanya Emang aku ini Jessica? telat, aku ketemu Om Adex di luar. Oh, tadi aku udah marah-marah aja ke Rooftopers. Mana nih Jessica? Aku bilang seperti itu. Gimana? Jadi Bang Jack bercerita mengenai perampokan yang ada di Cawang. Dan kalau tidak salah, pada waktu itu bersama dengan Bapak, kita manggilnya apa? Bapak Adex juga ya? Adex saja. Oh iya, Bapak Adex juga ya Bapak waktu Adex. itu bersama ya? Luar biasa. Jadi sampai di Bandung tadi, terima kasih ya Elis ya. Sampai di Bandung tadi terputus ceritanya. Kemudian Pada saat waktu di Bandung, kita setelah mencurigai mobil pelaku, saya melihat pada saat waktu itu, saya melihat Pak Gumai dan Pak Adek turun dari mobil, lalu kita inisiatif, karena pas kebetulan saya supir waktu itu adalah Pak Hendy, terus Pak Fadil Imron, lalu saya, terus Pak Gunardi. Saya melihat beliau turun, saya refleks, langsung turun, dan saya langsung masuk ke mobil pelaku, lalu di dalam terjadilah baku tembak. Jadi memang beliau ini luar biasa. Kita berbangga hati karena memiliki anggota yang mempunyai keberanian luar biasa. Kita sudah mengetahui bahwa pelaku ini mempunyai senjata satu karung. Salah satunya itu ada granat dan beberapa laras panjang. Kita sudah prediksi waktu itu sehingga kita betul-betul hati-hati. Pada saat Pak Gumai turun di kendaraan, terus kemudian saya turun, saya lihat Jack sudah ada di sebelah saya. Pak Gumai buka mobil, terus dia nodongkan senjata. Di dalam itu sudah si pelaku itu sudah mereka udah siap ya? ada senjata, sudah menyiapkan senjata. Pada saat dia mau melakukan penembakan terhadap Pak Gumai, magasinnya itu jatuh. Si pelaku itu, kalau enggak itu Pak Gumai itu waktu dia buka pintu itu sudah kena. Aduh. Kena. Itu kenapa bisa tiba-tiba jatuh kayak gitu? Kita tidak pernah tahu karena Keajaiban pada ya, saat kan? kita tangkap itu pelaku itu baru beli senjata. Oke. Ya, jadi senjatanya mungkin karena cipacing ya lokal, mungkin tidak sempurna dia buatnya sehingga pada saat dia lakukan penembakan itu magasinnya jatuh. Pada saat itu jatuh, kemudian Pak Gumai lakukan penembakan ke pelaku, dia kabur. Waktu kabur itu saya kejar, si Jack ini kakinya mungkin 1000 itu ya, kenceng betul. Dia langsung pegang handle mobil, dia buka, terus saya bilang, Jack, itu ada senjata, saya bilang gitu. Komandan tenang aja komandan, sampai dia lari maksain terus pegang kerah bajunya si pelaku. Wah. Terus pada saat saya lihat kerah baju pelaku tuh ngambil senjata lagi satu. Si Jack itu posisinya
saya terus Jack. Kalau nggak ada Jack, saya yang kena. Pada saat yang ditembakin sama pelaku itu. Iya, jadi 2 kali tembakan waktu itu saya dengar, langsung saya tarik, dia turun Jack. Dia nggak mau melepaskan kerahnya. Saya karena bawa senjata waktu itu, senjata laras panjang, saya jak itu loh. Nah, si Jack itu masih tetap di dalam mobil dan saya dengar tembakan terus dar, dar, dar. Dalam hati saya teriak, ya Allah, selamatkan ya Allah. Karena saya lihat sendiri, dia langsung tutup pintu mobil itu supaya saya nggak ikut masuk ke dalam dan nggak kena. Tutup pintu mobil, kemudian karena pada saat itu dengar suara tembakan di dalam, anggota di luar yang sudah siaga melakukan penembakan terhadap pelaku yang ada di situ. Berarti jaraknya dekat sekali waktu itu ya? Sekitar 30 Ya. cm lah dekat. Allahu Akbar, 30 cm. Iya. Karena ini kan langsung dempet, saya cek Ya. langsung posisi dempet. Bang Jack, dalam total tembakan yang menuju ke tubuh Bang Jack ada berapa? Jadi 11. 11 tembakan. 7 di bagian depan, 3 di lengan kiri, 1 di lengan kanan. 1 di lengan kanan. Iya. Bagian depan ada 7 Ada 7. dan nggak ada yang kena ke jantung. Alhamdulillah berhenti semua. Bang Jack, yang ingin saya tanya lagi nih, apa yang ada di pikiran Bang Jack sih waktu itu? Maksudnya begini, secara naluri manusia ya, pasti ngelihat kayak begitu ingin menyelamatkan diri lah pasti. Tapi yang Bang Jack lakukan waktu itu tidak. Itu waktu itu apa pikirannya Bang? Di pikiran saya cuma satu aja. Pada saat waktu itu pokoknya gimana caranya pelaku ini dapat kita amankan dan kita lumpuhkan. Nggak peduli Bang Jack mau kayak gimana Nggak juga? ada. Jadi peluru masuk pun kita berasa peluru masuk ya saya cuma istighfar aja astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Berasa semua. 11 peluru total. Siap. Itu kejadian tahun 2007. 2007. Masih adakah peluru yang bersarang sekarang di badan? Masih ada 3 peluru di lengan kiri karena hancur bersatu dengan tulang Iya. di sebelah kiri ini. Maka pada saat waktu itu dokter menyarankan untuk amputasi. Tapi ya alhamdulillah karena saya pada saat waktu itu pun sadar, maka saya bilang jangan diamputasi. Enggak Pak, ini masalahnya nanti resikonya bahaya. Ini takut busuk. Saya bilang biarin aja. Kalau andai kata memang udah busuk, baru amputasi. Amputasi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita sehat. Itulah keajaiban. Bang, ini Bang Jack ini luar biasa loh. 11 tembakan. Jessica sekali tembak aja udah langsung jadian. Iya benar, aku ditembak sekali, aku pasti langsung pacarin. Kamu mah gampang, makanya gampang ditipu juga. Harusnya berpikir yang benar-benar panjang ke depan seperti Bang Jack. Tapi kalau mau ngomongin soal ini lagi Bang, yang kami dengar ya Bang ya. Sekarang Abang memakai sarung tangan di tangan kiri, di lengan kiri. Dan itu kalau nggak salah terbuat dari besi ya Bang ya? Iya, ini besi. Nah, emang kenapa harus terus memakai sarung tangan Bang? Iya karena kan di sini sudah hancur, semua sudah hancur makanya tangan sebelah ini pun sudah habis. Iya. Karena ini urat udah kena, ini pun sama. Kalau andai kata nggak kita latih, ini bisa jadi kecil. Lalu kita coba untuk bikin sendiri. Kalau ini dia pasti seperti gini, Boleh kita lihat Bang? gini. Jadi dia nggak kuat untuk menopang. Nggak kuat untuk menopang, jadi Iya, makanya ini dibikinlah besi seperti ini buat nopang. ya Allah sampai sebegitunya ya. Siap. Kita tuh kadang-kadang tidak pernah menyangka sebagai masyarakat awam bahwa tugas polisi itu sebegitu beratnya, sebegitu luar biasanya gitu Pak. Dan tak kita pungkirin ya bahwa saat kejadian itu sebenarnya kita sudah 3 bulan mencari pelaku. Ini pelaku yang sangat-sangat meresahkan. Bapak bayangkan bahwa saat itu banyak kejadian, bahkan baru-baru itu ada perampokan. Dan dia pernah melakukan eksekusi terhadap pelaku di tengah pasar. Oke. Ya, jadi ada salah satu informan yang menyampaikan informasi kepada kita, itu dieksekusi sama dia, ditembak di tengah lapangan. Dan Sadis ya Om. ya, kita bergerak itu koordinasi 3 Polda, yaitu Polda Lampung waktu itu, Polda Metro, dan Polda Jabar. Dan kita tidak tidur dari malam sampai pagi itu, beliau juga tidak tidur. Kita setelah kejadian begitu kena tembak, terus Jack itu jatuh ke kiri, kemudian di dalam itu ada anak kecil. Dalam kendaraan itu ada anak kecil. Anak kecil itu, mohon maaf, Keluarganya si Tersangka. tersangka. bawa keluarga Om. Iya, jadi dia beli senjata, mengcover itu seolah-olah kegiatan biasa, dibawa istrinya serta anaknya. Dan saat kejadian, pelaku ke kanan, kemudian ada satu lagi pelaku juga ke kanan, kabur.
diadakan pengejaran penangkapan. Jack itu masih terduduk dia di luar. Saya lihat dia tidak bergerak, dalam hati saya ada apa ini? Kemudian setelah Jack jatuh, saya teriak ke senior saya waktu itu, Pak Fadil, "Bang," saya bilang gitu, Jack kena, saya bilang gitu. Terus, "Jack, gimana kamu?" "Oke," Dia katanya. ngacungin jempol. Iya, "Oke," katanya. "Gimana kamu?" "Oke." Saya angkat. Yang mengangkat dia pertama kali saya. "Cek," saya bilang begitu, saya angkat. Waktu saya angkat, ini kan sudah patah. Jadi tangannya ke atas, tapi ini tetap astagfirullahaladzim. Dia bilang, saya peluk. Jack, kamu sadar Jack ya?" Waktu saya lihat di area ini, loh ini peluru semua. Nggak tahan saya, keluar air mata saya. "Jack," saya bilang ke dia, "kamu harus sadar, jangan tertidur," saya bilang itu. "Kamu sadar, jangan tertidur," saya bilang. "Kalau kamu tidur nanti bahaya." Iya. "Oke komandan, siap komandan. Pokoknya komandan, apa yang kamu inginkan?" "Tidak ada komandan, saya tidak ngerasain sakit apa-apa." Dalam hati saya, Masya Allah, ini kakinya kena, tangannya kena. Dalam hati saya, ya Allah selamatkan orang ini, ya Allah selamatkan ini. Setelah saya masukin ke mobil, diantarlah ke rumah sakit. Di dalam kendaraan itu ada anak kecil. Pada saat itu, karena dia terpana, ada anak kecil sama ibunya, istrinya itu, bersimbah darah anak kecil itu. Dalam hati saya, ya Allah, saya teriak, gendong anak kecil itu, kecilnya. saya bawa ke mobil, kemudian karena itu darah semua, saya lihat satu persatu, saya buka bajunya, pakai jaket saya, kepalanya ada nggak ini yang kena, badannya ada yang nggak, buka lagi depannya nggak ada. Itu anak kecil itu peluk tangan saya erat-erat, peluk baju saya erat-erat, saya peluk. Dalam hati saya, Allah alhamdulillah tidak kena peluru. Rupanya Ternyata darah itu ya, bukan dari dia, anak itu kecilnya. kena ibunya kena serempetan Oh, sedikit. sedikit ya, Oke. karena serempet peluru. Jadi saya peluk anak itu sampai ke rumah sakit. Sampai saya di rumah sakit peluk anak itu, lihat malah si Jack ini tidak ditangani sama dokter, ditaruh di bawah, dan si pelaku malah ditaruh di atas tempat tidur. ya. Karena si pelaku itu pakai safari. Oh. Malah ini disangka si pelaku. Iya. Tapi waktu itu belum gondrong kali ya Bang ya? Mas sudah gondrong. Oh udah gondrong? Iya. Abang Mungkin waktu itu karena udah rambutnya gondrong di curly apa dicatok? Nggak, di Enggak, karena kan biar Smoothing. agak fashion. Enggak Di dong. smoothing. Di smoothing. Tapi kalau dia tahu ya. Tapi kalau dengar cerita begini pasti udah banyak yang ngejulukin ini Jackie Chan Indonesia nih kayaknya. Pasti udah banyak yang ngomong begitu ya. Udah banyak yang ngomong. Oke, tapi begini, sebagai polisi, saya tahu tugasnya berat sekali, apalagi misalnya selalu berhadapan dengan penjahat, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana dengan keluarga sendiri? Pasti udah ada ancaman-ancaman dong. Saya dengar juga Bang Jack keluarganya, sang istri pernah hampir diculik beberapa kali ya. Sama Pak, anaknya Bang. pada saat waktu itu saya kan dinas di Polsek Menteng. Jadi pas kebetulan saya baru merit, lalu saya ngontrak di Lenteng Agung. Nah kejadian itu waktu ngontrak di Lenteng Agung. Jadi istri saya itu disamperin oleh laki-laki, dia bilang, "Bu, bapaknya kecelakaan. Saya suruh dijemput dari sana, dari kantor, suruh jemput ibu." Terus istri saya bilang, "Oh nanti dulu, saya telepon dulu bapaknya," gitu. Karena sebelumnya udah saya bilang, saya tidak pernah namanya nyuruh orang lain. Pasti kalau andai kata nyuruh orang lain, pasti saya akan telepon dulu kamu gitu loh. Jadi selesai itu ibu ke dalam rumah, pas mau telepon, pas balik lagi orang itu udah nggak ada. Selang berapa bulan kemudian datang orang lain lagi datang, dia bilang, "Ibu, saya disuruh jemput ibu," gitu loh. "Enggak, saya ini masih punya anak bayi kan," gitu. Pada saat waktu itu baru lahiran. "Iya Bu, berikut anaknya." "Oh nanti dulu." Untung istri saya tanggap gitu, telepon dulu. Akhirnya udah, ternyata orang itu juga kabur. Akhirnya saya koordinasi dengan masyarakat sana, dengan tokoh agama dan alim ulama di sana. Akhirnya mau bergabung dengan kita di sana. Syukurlah ya. Siap. Ya. Tapi berarti itu udah di briefing juga dong keluarganya ya Pak ya? Harus Siap. seperti itu ya? Tapi sebenarnya tuh sejujurnya yang jemput tuh sebenarnya Gilang waktu itu. Masa gue Jess? Kan Banyak gua sih itu yang penjahat. ngerinya yang di Menteng Tunggulun ya. Yang ngerinya di Menteng Tunggulun pas kebetulan kita lagi di luar. Kalau itu istri sampai diusir. Diusir gimana? Karena pada saat waktu saya kan di asrama Tanah Abang, Polsek Tanah Abang itu
ada penggusuran, lalu saya ke sana, lalu saya akhirnya ngontrak lagi dari Lenteng, ngontrak lagi ke Menteng Tenggulun. Di sana adalah sarang narkoba. Oke. Di tempat sarang narkoba itu akhirnya kita ngontrak di sana. Akhirnya kita bergabung dengan tokoh agama juga, tokoh agama alim ulama, bentuklah yang namanya Gerakan Sadar Narkoba. Akhirnya sana kita tangkepin, walaupun tetangga kita sendiri karena pengedar narkoba kita tangkep. Akhirnya mungkin mereka merasa resah. Pada saat saya tidak ada di rumah, istri datengin, diusir. Wah. Tapi pada saat waktu itu Kapolsek pun bilang menyarankan saya untuk pindah dari situ, tapi saya tetap bertahan kepada Kapolsek. Saya ngomong, dan kalau andai kata Jack pindah dari rumah sini, berarti kita kalah. Akhirnya ya udah, kamu maunya gimana? Kalau saya tetap bertahan di sini, dan saya juga sudah ngomong sama istri, kamu nggak usah takut, mati hidup sudah ada yang ngatur. Dimanapun kamu pasti akan mati. Jadi tetap kita berjuang bersama-sama. Ya akhirnya alhamdulillah di Menteng Jaya, Menteng Tunggulun pada saat waktu itu mulai turun peredaran narkoba. Narkoba saat itu ya. Siap. Tuh nyari suami kayak begini, Hebat Jess. banget ya bilang. Iya. Ini tugas polisi benar-benar mulia, benar-benar keren dan mengorbankan nyawa diri pribadi. Aduh, kalau ngebahas soal polisi, apalagi cerita dari Bapak AKBP Adex dan juga Bang Jack ini sendiri, tentunya banyak sekali yang akan kita bahas. Tapi kita tunda dulu sebentar ya pemirsa ya. Kita himbau lagi pemirsa nih, kita ngajak lagi buat bikin meme sekreatif mungkin. Dan kalau bisa niru gambar James Bond yang sudah kita tampilkan di segmen sebelumnya ya. Kirimkan ke Twitter kita di @rooftop7 dengan hashtagnya RT7 Polisi Idolaku. Itu dia pemirsa ya. Abis ini kita akan kembali ya Jess ya. Iya dong pastinya, makanya buat semuanya jangan kemana-mana, tetap di The Rooftop.